A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaqin nahnu narzuquhum wa iyyakum inna qatlahum kana khit'an kabira. Surat Al-Isra ayat 31. Wala taqtulu lan aja padha mateni sapa sira kabeh. Lan aja padha mateni sapa sira kabeh. Auladakum ing pira-pira anak sira kabeh. Mateni bil waqti kelawan den pendem urip-urip. Bil waqti kelawan den pendem urip-urip. Tujuane matenine niku wau khasyata imlaqin, krana khawatir melarat, makhafata imlakin ay fakrin, tegese krana kuwatir melarat, nahnu narzukuhum, nahnu utawi ingsun Allah iku narzukuhum paring rizki sapa ingsun ing aulad wa iyyakum lan ing sira kabeh. Inna qatlahum satenane mateni ing aulad iku kana ana apa qatlahum iku khit'an dosa isman tegese dosa kabiron kang gedhe, aliman tegese kang agung. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Wala taqrabu lan aja marki sapa sira kabeh azina ing penggawe zina. Ablaghu utawi lafat wala taqrabuz zina iku luweh mubalaghah utawa luweh banget min la ta'tuhu tinimbang saking lafat la ta'tuhu. Maknane la ta'tuhu aja nekani sapa sira kabeh ing zina. Innahu satenane zina iku kana on apa zina iku fahisyatan barang kang ala barang kang jember. Qabihan tegese barang kang jember. Wasa'alan sa'ala-alane bisa tegese sa'ala-alane apa zina. Apane sabilan dalane tarikan tegese dalane huwa utawi zina utawine huwa niki statusnya menjadi ya Allah ya Rabbi ya Karim makhsus bidzam ya. Makhsus bidzam itu artinya sesuatu yang ditaksis menjadi perkara yang dicela. Bisa itu kan maknanya saolo-olone. Seburuk-buruknya perkara tersebut dari segi jalannya adalah pekerjaan zina. Pun sakmonten mawon 2 ayat mawon. Langsung kita bahas mengenai tafsirnya. Tengriki dingendikaaken kita murati tafsir Jalaluddin As-Suyutinya dulu sama tafsir Jalalainnya tengriki. Tengriki dingendikaaken ya Allah ya Rabbi ya Karim wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqqi. Ya Allah wala taqtulu auladakum ay bil waqti khasyata ay makhafata imlakin ay fakrin. Janganlah kalian semua itu membunuh terhadap anak kalian semua dengan cara dipendam hidup-hidup. Khasyata imlakin ay makhafata imlakin ay fakrin. Karena takut kalian menjadi fakir, karena takut kalian menjadi miskin. Ya. Kenapa larangan membunuh ini ada? Nahnu narzukuhum wa iyyakum. Saya yakni Allah itu yang memberi rizki terhadap mereka dan memberi rizki terhadap kalian semua. Inna qatlahum kana khit'an ay isman kabiran ay adiman. Sesungguhnya membunuh terhadap para anak itu merupakan sebuah dosa ay isman, sebuah dosa yang sangat besar, sebuah dosa yang sangat agung.
Dan mriki dingendikaken seperti yang didhawuhkan sama Syekh As-Sawinya, ini asbabun nuzulnya adalah tidak lain tidak bukan karena memang pada zaman dahulu, zaman jahiliyah, orang-orang itu suka membunuh terhadap yang namanya anak-anak. Pada hakikatnya kalau di sini lafadznya adalah wala taqtulu auladakum. Aulad itu maknanya bisa baik anak laki-laki ataupun anak perempuan. Hanya saja kalau kita membahas mengenai tentang permasalahan asbabun nuzulnya, itu memang pada zaman jahiliyah itu banyak sekali orang-orang zaman jahiliyah yang membunuh anak perempuan. Napa? Yang membunuh terhadap anak perempuan. Alasannya nopo? Banyak. Alasannya itu banyak. Salah satunya adalah karena takut yang namanya fakir, takut menjadi miskin. Juga ada yang sebagian itu takut karena dianggap yang namanya sebuah anak perempuan itu merupakan sebuah cacat, merupakan sebuah hal yang sifatnya itu minus. Duwe anak kok wedok, gak duwe anak lanang, ya. Itu banyak seperti itu. Lah, maka hasillah Allah Ta'ala melarang di dalam ayat ini jangan sampai ada yang namanya tindakan membunuh terhadap seorang anak. Karena apa? Karena itu namanya kalau alasannya adalah khauful fakri, khawatir untuk yang namanya mengkhawatirkan terhadap yang namanya sebuah kefakiran, itu namanya su'udzon billah. Napa? Su'udzon billah. Atau itu namanya kamu memiliki prasangka yang buruk terhadap Allah, ya. Mateni anak krana wedi fakir, wah kowe suudzon nang pangeran kowe. Suudzon nang pangeran lek kapan pangeran niku ora bakal ngekei rizki. Itu kalau memang alasannya adalah khauful fakri. Yang nomor dua karena takut kepada yang namanya sebuah cacat. Jadi diceritakan orang-orang zaman jahiliyah itu seperti yang didhawuhkan di dalam Ya Allah ya Rabbi ya Karim niki Syekh Jalaluddin As-Suyutinya tengriki dingendikaken Syekh Jalaluddin As-Suyuti Imam Fakhruddin Ar-Razi tengriki ngendikaken memang pada zaman dahulu orang Arab itu membunuh terhadap anak-anak perempuannya karena nopo? Karena anak perempuan itu dianggap tidak mampu untuk bekerja. Soalnya gede gaya apa ngeramut anak wedok sesuk gede ora iso napa bekerja. Yang nomor dua, beda dengan anak laki-laki. Kalau anak laki-laki mampu bekerja atau bahkan pekerjaan-pekerjaan yang gak halal sekalipun. Dan kemudian yang namanya orang-orang zaman jahiliyah itu sangat mengkhawatirkan fakirnya anak perempuan. Jadi wong zaman jahiliyah itu gambarannya ngene. Soalnya duwe anak wedoke ora dipateni, engko kan anak wedok iku gak iso kerja. Enggak ada zaman dahulu istilahnya wanita karir itu jarang. Takut kalau anak perempuannya ini justru malah menjadi fakir. Menjadi miskin. Lah, kalau anak perempuan itu nanti besok besar dalam keadaan fakir, dalam keadaan miskin, itu akan menyebabkan anak perempuan ini tidak akan mendapatkan jodoh yang sekufu, jodoh yang setara. Sedangkan menikahkan anak perempuan dengan seorang laki-laki yang tidak setara itu merupakan sebuah kecacatan menurut orang-orang pada zaman jahiliyah itu. Itu yang dikhawatirkan oleh orang-orang zaman jahiliyah sampai mereka dengan beraninya membunuh terhadap anak perempuan. Ini merupakan sebuah bentuk diskriminatif kepada para perempuan. Jadi alasannya loro iku mang ya. Pertama karena khawatir fakir, yang kedua karena memang ditakutkan yang namanya sebuah kecacatan. Kecacatan dengan artian apa? Yaitu tadi karena orang perempuan pada zaman dahulu nggak ada yang menjadi wanita karir sehingga dikhawatirkan akan tumbuh besar dalam keadaan anak perempuannya ini fakir, nggak punya apa-apa. Kalau anak perempuan ini tumbuh besar dalam keadaan fakir, ini menyebabkan tidak ada laki-laki yang sekufu, yang setara, yang mau menikahi dia, sehingga terpaksa untuk menikahkan dia terhadap orang laki-laki yang tidak sekufu.
otomatis nikahnya dengan orang yang lebih bawah kastanya. Dan ini merupakan sebuah kecacatan yang sangat agung bagi orang-orang pada zaman jahiliyah. Makanya orang-orang zaman jahiliyah pada zaman dahulu wis dipateni seisu napa namanya ketika masih kecil. Makanya ini tengah iki akan jangan kamu membunuh terhadap anak perempuan, ya, baik apapun alasannya. Kalau kamu membunuh terhadap anak perempuan karena kamu khawatir yang namanya imlak, mengkhawatirkan yang namanya fakir itu bisa ada kalanya fakir terhadap dirinya sendiri, si orang tuanya, atau kamu mengkhawatirkan terhadap kefakiran si anak, maka itu namanya nopo? Maka itu namanya suudon billah. Itu namanya kamu suudon atau berprasangka buruk terhadap Allah Ta'ala. Termasuk dosa yang paling besar yang tidak bisa yang paling sulit untuk dimaafkan adalah kamu suudon billah. Kamu itu memiliki prasangka yang buruk terhadap Allah Ta'ala. Itu merupakan dosa yang sulit untuk ditambani. Mulano, tengeri dilanjutkan, atau alasannya itu adalah karena khawatir cacat. Itu juga akan menyebabkan sebuah rusaknya alam. Alam ini akan menyebabkan rusak. Pun niku asbabun nuzul, balik masalah asbabun nuzulnya seperti itu. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Nek tengeriki tinggal akan aibil waqti, kalau zaman dahulu sampai rela, sampai saking kejamnya membunuh terhadap anak perempuan itu dengan cara dikubur hidup. Wah, kalau di awal-awal dulu malah banyak. Ai tafni bil hayati wa khussa bidzikri wa in kana alqatul bi syai'in haraman li annahu alladzi kana yaf'aluna fil jahiliyah. Jadi sebenarnya dengan model macam pembunuhan yang bagaimanapun itu haram. Cuma Kiai Mu'allif menyebutkan hanya dengan cara dikubur hidup-hidup saja karena itu yang paling banyak terjadi pada zaman dahulu. Kemarin kan sudah didawahkan dalam tafsir Fakhrur Razi. Wah, mereka itu sayang kejamnya di dalam membunuh anak. Itu macam-macam. Ada yang dengan cara mengubur hidup-hidup, ada yang dengan cara anak perempuannya itu dibawa di atas lereng gunung atau lereng bukit, kemudian dijatuhkan dari atas gunung. Sampai seperti itu, saking kejamnya. Jadi itu membahas mengenai tentang yang namanya asbabun nuzul. Sekarang kita membahas mengenai tentang korelasi atau munasabatul ayat ini dengan ayat yang sebelumnya. Apa hubungan ayat ini dengan ayat sebelumnya? Kok tiba-tiba dalam ayat ini tuh Allah Ta'ala melarang yang namanya membunuh terhadap anak? Ngeriki didawakan kalian Syekh Fakhruddin Ar-Razi bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala di dalam ayat yang sebelumnya itu sudah menjamin bahwa Allah Ta'ala lah yang menanggung terhadap rezekinya para hamba. Kan wingan sama dengan dikatakan inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir innahu kana bi ibadihi khabiram basira. Allah Ta'ala yang memberikan rizki terhadap para makhluknya, ada sebagian yang diberi kelapangan, ada yang sebagian yang disempitkan rizkinya. Tapi Allah Ta'ala secara garis globalnya telah menanggung semua rizkinya para makhluk. Sehingga kalau sudah dijelaskan sama Allah Ta'ala di dalam ayat yang sebelumnya bahwa Allah Ta'ala lah yang menanggung rizkinya para hamba, di ayat yang setelahnya ini Allah Ta'ala menegaskan, maka janganlah kalian membunuh terhadap anak kalian dengan alasan dikhawatirkan yang namanya sifat fakir atau miskin. Kamu jangan takut, karena yang menanggung rizkinya si anak kamu itu bukanlah kamu, tapi Allah Ta'ala. Itu bentuk yang pertama. Bentuk munasabah yang kedua adalah di dalam ayat yang sebelumnya Allah Ta'ala itu sudah menjelaskan betapa ada dalam syariat kita itu yang namanya birrul walidain atau berbuat bakti atau berbakti kepada kedua orang tua. Maka di dalam ayat ini Allah Ta'ala ingin menjelaskan bagaimana caranya sistemnya itu berbakti kepada yang namanya anak. Kemarin bahas berbakti kepada orang tua, sekarang membahas yang namanya berbakti kepada anak. Karena nopo?
Karena nopo kok harus dijelaskan yang namanya berbakti kepada anak, bahwa sesungguhnya ya Allah ya Rabbihu ya Karim, ketika anak itu tidak mau berbakti kepada para orang tuanya, itu akan menyebabkan rusaknya alam ini. Begitu juga ya, kalau seperti itu kan tadi kan sudah dijelaskan bahwa yang namanya anak itu wajib berbakti kepada orang tua. Karena yang namanya orang tua idza alimu dzalika qallat ruhbatum fi tarbiyatil aulad wa yalzamu kharabal alam minal wajhi alladzi qarrarnahu. Intinya ngene lho Pak. Intinya yang namanya hidup ini adalah sebuah saling khidmah. Mulakno ngeten. Kalau di dalam ayat kemarin itu sudah dijelaskan bahwa ada kewajiban untuk berbuat bakti atau berbakti kepada kedua orang tua. Nah ini kalau sampai tidak ada yang namanya kesunahan yang seperti ini, kewajiban yang seperti ini akan menyebabkan para orang tua itu enggan untuk merawat secara baik yang namanya anak. Itu hubungannya. Pun ya Allah ya Rabbihu ya Karim, secara garis globalnya niku ngoten. Terakhir, hubungan ayat ini dengan ayat yang sebelumnya, pada ayat kemarin itu juga sudah dijelaskan bahwa wa atidal qurba haqqahu wal miskina wabnas sabil. Bahwa Allah Ta'ala itu memerintahkan terhadap kita agar kita itu memberi, berbuat baik kepada atidal qurba, orang-orang yang memiliki hubungan kerabat. Dan yang paling dekat, kerabat yang paling dekat itu adalah anak. Pun niku ngoten, niku masalah yang namanya napa? Munasabatul ayat ini dengan ayat yang sebelumnya. Sekarang kita mulai membahas secara terperinci mengenai yang namanya membunuh terhadap anak. Iya, zaman saiki ku yo akeh. Lek zaman saiki itu membunuh terhadap anak. Ini saya jelaskan secara konsep fikihnya juga nih. Apakah membunuh anak itu diharamkan hanya ketika sudah terlahir? Kita sudah sepakat kalau sudah terlahir membunuh anak dalam keadaan setelah lahir itu hukumnya haram. Banyak yang sekarang itu belum terlahir bahkan masih di dalam kandungan. Itu banyak yang melakukan yang namanya aborsi atau pengguguran terhadap anak. Kalau kita mengikuti dawuhnya Al-Imam Al-Ghazali, hukumnya haram yang namanya melakukan aborsi atau menggugurkan anak, baik sebelum ditiupnya roh atau setelahnya ditiupnya roh. Gampangan ngomong kan, proses anak berada di dalam yang namanya kandungan itu kan melalui beberapa proses, mulai dari yang namanya masih segumpal darah, kemudian segumpal daging, ya, dan seterusnya. Maka kalau kita mengikuti dawuhnya Al-Imam Al-Ghazali, haram mutlak bahkan sekalipun masih dalam keadaan berupa segumpal darah. Ya, ini nanti tafsilannya berada di dalam konsep fikih. Ya gak apa-apa kita sebutkan. Kalau ada sebagian, kalau dalam madhabnya Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa kalau masih berupa segumpal darah, segumpal daging, ya pokoknya selagi belum ditiupkan ruh kepada anak itu, ada yang mengatakan hukumnya itu diperbolehkan, ya. Tapi kalau setelah ditiupnya ruh berarti sudah umur 4 bulan ke atas, itu hukumnya haram secara sepakatnya para ulama. Jadi hukumnya aborsi saya sebutkan, kalau setelah ditiupnya nyawa pada seorang bayi yang ada dalam kandungan itu hukumnya haram secara mutlak. Kalau sebelum ditiupkan yang namanya roh itu para ulama khilaf. Ada yang mengatakan diperbolehkan, ada yang mengatakan hukumnya itu tetap haram. Itu pendapatnya Al-Imam Al-Ghazali. Jadi membunuh anak itu bukan hanya ketika setelah terlahirkan, bahkan ketika masih dalam kandungan dengan cara aborsi pun itu masuk dalam kategori larangan wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Kemudian ngeten, seperti yang didawuhkan oleh Al-Imam ya Allah ya Rabbi ya Karim, Al-Imam
Syekh Mutawalli Asy'arawi beliau tegas mengatakan kowe aja sekali-kali membunuh terhadap anak, larangan terhadap anak. Karena apa? Iyyakum an tudkhilu mas'alatar rizqi fi hisabikum. Niki lho. Ngeweri Pak daunnya beliau. Jangan sampai kalian itu memasukkan yang namanya urusan rizki di dalam kalkulasi hidup kamu. Paham berawi? Jangan pernah kamu memasukkan urusan rizki itu di dalam urusan kalkulasi hidup. Fi hisabikum, kowe rasa melok-melok gaya ngitung rizki kowe. Karena napa li annakum lam takhluqu anfusakum wa lam takhluqu auladakum wala dzurriyyatakum. Karena kamu itu enggak ikut-ikut untuk menciptakan diri kamu, anak kamu, bahkan anak keturunan kamu. Jadi jangan sampai urusan kalkulasi rizki itu jangan sampai kamu masukkan di dalam urusan kamu. Itu urusan hitung-hitungan rizki itu bukan urusan bukan urusan kamu. Pun malakna dawuh beliau secara tegas wa madama huwa subhanahu alladzi khalaq wa walladzi istata'a ila wujud fa huwa al-mutakaffil bi rizqil jami'. Selagi Allah taala adalah zat yang menciptakan ya, dan Allah taala lah yang mengeluarkan kita semua bahkan juga anak-anak kita dari sebuah ketiadaan menuju sebuah wujud, maka Allah taala lah yang menanggung terhadap rizki semuanya. Pun niku maknane ngoten. La wala taqtulu auladakum maknanya adalah membunuh. Membunuh itu beda dengan mati. Membunuh itu beda dengan mati. Kalau mati itu enggak ada hukumnya. Mati yang secara alami itu enggak ada hukumnya. Tapi kalau yang namanya membunuh berarti ada tindakan kesengajaan di dalam menyudahi kehidupan seseorang. Itu namanya membunuh. Ada kesengajaan di dalam menyudahi kehidupan seseorang. Dan caranya pun juga macam-macam. Pun niku dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi ngoten. Mulane beda antara mati dengan membunuh itu beda. Termasuk daripada membunuh. Oleh karena itu Allah taala di dalam syariat agama Islam kita itu mengharamkan juga yang namanya bunuh diri. Lek mati secara alami kuwi ora haram. Mati sesuai mati. Tapi kalau yang namanya membunuh atau bahkan juga memasukkan dalam hal ini adalah bunuh diri, maka itu hukumnya haram. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, terus kita lanjutkan. Teng mriki dingendikaken kenapa kok yang namanya tindakan membunuh itu haram? Nggih, karena memang yang namanya teng mriki niku lidzalika laisa fi syar'i uqubatun alal mauti wa naqsiduna al maut at-tabi'i alladhi yabda'u bi khurujir ruh minal jasad lakin tujad uqubatun alal qatli. Karena yang namanya kehidupan ini adalah sebuah kehidupan yang ingin dan dikehendaki oleh Allah taala keberlangsungannya dari siapapun yang memang sudah memiliki sifat hidup ya. Kalau anak sudah hidup maka Allah taala menghendaki keberlangsungan hidup. Nang ngriki akan tidak ada yang berhak atas seseorang untuk mengakhiri hidupnya. Bahkan dirinya sendiri itu enggak berhak. Paham barawi. Dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi sampai dawuh wa huwa milkun li khaliqiyah la yajuzu hatta li sahibi ayyang qudahu. Yang namanya jasad, tubuh dan ruh kita ini merupakan miliknya Allah taala. Tidak boleh bagi siapapun bahkan si pemilik yang memiliki jasad dan juga raga diri kita ini kita enggak berhak untuk merusak atau bahkan yang namanya bunuh diri. Banyak kan nggih dari kita itu yang sifatnya berdalih bahwa saya kan bunuh diri kan sakarepku dhewe. Awak-awakku dhewe, ruh juga milik saya, jasad juga milik saya sendiri. Ada orang yang bunuh diri dengan dalih seperti itu. Maka dijawab bahwa sesungguhnya bahkan si pemilik jasad dan juga raga pun pada hakikatnya dia tidak berhak atas dirinya sendiri. Karena itu adalah miliknya Allah Ta'ala. Pun kita lanjutkan.
Maka di dalam ayat ini wala taqtulu auladakum, jangan kalian membunuh terhadap anak-anak kalian. Dawuhnya Syekh Mutawal Asy'arawi, al aulad tutlaqu ala dzakari wal unsa. Yang namanya aulad itu memasukkan baik anak laki-laki ataupun anak perempuan. Akan tetapi yang masyhur dalam hal ini dalam ceritanya orang-orang zaman jahiliyah itu adalah orang-orang zaman jahiliyah itu membunuh secara hidup-hidupan terhadap yang namanya anak perempuan. Mulakno teng surat At-Takwir ingin dikatakan wa idal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Wa idal mau'udatu su'ilat, ketika anak perempuan itu ditanyai. Jadi sesuk nang akhirat anak perempuan yang dipendam secara hidup-hidup itu ditanyai. Bi ayyi dzambin qutilat. Sebab dosa apa sehingga kalian itu dibunuh? Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Pun li'anna fi hadil usur kan ya'tabirna adzukur aunan wa uddatan fi mu'tarakil hayah, karena pada zaman dahulu yang namanya orang zaman jahiliyah itu menganggap bahwa anak laki-laki itu merupakan sebuah penolong bagi kehidupannya mereka. Beda dengan anak perempuan. Wah, tapi kalau di zaman kita ini sekarang, baik anak laki-laki, anak perempuan, biasanya ketika memiliki orang tua yang tidak bertanggung jawab, biasanya ya di gua. Masih lanang, masih wedok. Pun niku ngoten. Lah khasyata imlak, alasannya itu jangan kalian membunuh dengan alasan karena mengkhawatirkan yang namanya sebuah kefakiran. Karena sebuah kefakiran. Aja sampai, Pak. Karena emang lho. Intinya yang didaukan sama Syekh Mutawalli Asy'arawi adalah jangan sampai kalian memasukkan yang namanya hitungan rizki itu di dalam kalkulasi diri kamu. Wis secara dawuh gampangnya ngeten. Kamu jangan mengira bahwa yang mengurusi urusan hidup kamu mulai dari rizki dan semuanya itu adalah dengan usaha kamu. Paham berarti? Urip iki dalam segala urusannya jangan kamu kira bisa kamu selesaikan dengan kekuatan kamu yang lemah itu. Tapi yakinilah bahwa saya hidup ini dengan adanya segala bantuan baik yang tampak atau yang tidak kasat mata dari Allah Ta'ala. Kuwi lho sing ade yakini. Itu yang jadi sebenarnya adalah yang membedakan kita dengan orang-orang di luar sana yang tidak memiliki ilmu adalah masalah mindset. Masalah apa? Mindset atau sebuah anggapan. Anggapanmu iki piye? Kalau kamu menganggap bahwa kehidupan ini yang menanggung secara total adalah pundak kamu sendiri, kamu akan merasakan yang namanya sebuah keberatan. Aku yang ngerasa lek kapan uripmu iki mbok tanggung dhewe kabeh, mulai urusan rezeki, ngurusi anak, ngurusi bojo, ngurusi cicilan, wes ngurusi kabeh. Mumet kowe. Yang perlu kamu yakini dalam kehidupan ini adalah yang menanggung urusan kehidupan ini mulai dari segalanya itu bukanlah diri kita sendiri, tapi dengan adanya bantuan dari Allah Ta'ala. Hanya saja kewajiban kita seorang manusia wajib untuk berusaha. Jadi ada sisi pasrahnya kita itu. Kalau kita dalam hati itu ada sisi pasrahnya, maka kita akan ada yang namanya merasakan yang namanya sebuah keringanan di dalam hidup. Sehingga kowe mumet galau gak mari-mari, mumet gak entek-entek, kowe iku ngira lek kapan urip iki mbok tanggung dhewe. Jangan ada anggapan bahwa hidup ini engkau sendiri yang menanggung. Yakinilah bahwa dalam kehidupan kita ini Allah Ta'ala lah yang terus memberikan bantuannya, pertolongannya kepada kita. Mulane dingindika akan teng salah setunggal maqalah lutfuhu yadri wa abduhu la yadri. Lutfuhu utawi bantuan tak kasat mata dari Allah Ta'ala itu terus mengalir. Lutfuhu yadri. Bantuan yang tak kasat mata dari Allah Ta'ala terus mengalir kepada hambanya. Wa abduhu la yadri, sedangkan hambanya itu tidak merasa. Aja mbok sangka uripmu
penake koyo ngene iki gur gara-gara kamu penuh dengan usaha, kamu ahli ibadah. Jangan. Tapi memang itu atas dasar merupakan sebuah pertolongan yang tak kasat mata dari Allah Ta'ala yang tidak henti-hentinya Allah Ta'ala alirkan kepada para hamba-hambanya. Mulane kan sering to kowe oleh masalah marono kowe dhewe ya sampai mentok orang ngerti jawabannya, orang ngerti solusinya. Kamu tidak tahu ini masalah solusinya gimana, wis mentok kula Gusti. Tapi ya moro-moro dengan berjalannya waktu ya mari. Ya kan? Dengan berjalannya waktu tiba-tiba masalah itu terselesaikan. Itu apa? Terselesaikan apakah dengan usaha kamu? Tentunya tidak. Itu dengan adanya bantuan yang tak kasat mata dari Allah Ta'ala. Lah kita lanjutkan lagi. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, tengriki dingendikaken nahnu narzuquhum wa iyyakum. Jadi jangan sampai membunuh terhadap anak karena alasan fakir, takut yang namanya fakir. Li'annal maulud niki lho dawuhnya Syekh Mutawalla Asy'arawi. Li'annal maulud yuladu wa yuladu ma'ahu rizquh fala tanshahilu bi hadhil mas'alah li'annaha laysat min ikhtisasikum. Karena sebenarnya seorang yang namanya anak itu terlahir dalam keadaan bersamaan dengan rizkinya. Anak lahir iku wis kecatet Pak, rizkine iku koyok ngene iku wis kecatet. Maka jangan sampai kamu tersibukkan dengan urusan rizkinya anak. Karena urusan rizkinya anak ini bukanlah urusan kamu. Kowe kate dadi pangeran. Sing gare dawuh Gus Pak ya. Beliau dawuh sing gare kowe ngrasa kabotan ing dalem nglakoni urip iki urusane pangeran mbok urusi. Dadine umat urusane pangeran mbok urusi bingung ngurusi rezekine anak padahal urusan rezekine anak kuwi urusane Gusti Allah. Lah katene mbok ambil alih. Ya kowe mumet, Pak. Krana kowe iki hamba. Ada iki hamba, gak usah melok-melok istilahnya ngurusi atau bahkan mengambil alih tugas pangeran. Oh, niku ngoten. Melakno secara tegas ai rizqa melakno dawe teng Qur'an ngriki nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami, saya, Allah Ta'ala yang memberi rizki terhadap mereka dan memberi terhadap kalian semua. Ini daunnya Syekh Mutawalla Asy'arawi lek sampeyan iku benar-benar jeli di dalam memahami ayat Al-Qur'an. Itu seolah-olah kan ngeten. Saya Allah itu memberi rizki terhadap mereka para anak dan kepada kalian semua. Berarti bisa difahami ai anna rizqa haula'il abna muqaddamun ala rizqikum antum. Justru rizkinya anak itu lebih dahulu daripada rizkinya kalian semua para orang tua. Ya. Ini ngoten. Bahkan ada bisa difahami maknanya itu fanahnu narzuqukum min khilalihim ay wa min ajlihim. Ada yang mengatakan dawuhnya Syekh Mutawalla Asy'arawi bahkan kamu semua itu para orang tua tak kasih rizki min khilalihim dari celah-celah mereka. Dari celah-celah mereka atau karena mereka. Gampang ngomong ngeten. Kadang sing jenenge wong tuwa iku iso lancar rezekine, kebuka dalan rezekine iku gara-gara duwe anak. Lho nggih. Banyak ceritanya orang itu baru sukses ketika mereka memiliki anak. Wah, banyak banget. Saya pernah ketemu sama sopir Grab Cino. Dia bercerita bahwa saya ini mulai kaya ketika istri saya mengandung anak yang nomor 2. Tiba-tiba pekerjaan itu jadi gampang kabeh. Moro-moro kebuka sing jenenge dalane rizki. Mulakno sampai-sampai teng mriki dingendikaken nahnu narzuqukum min khilalihim wa min ajlihim. Kowe kalian semua wahai orang tua. Itu saya beri rizki, itu diberi rizki oleh Allah Ta'ala karena ada yang namanya anak. Rono ketitipan rizkine anak akhirnya kerjane wong tua itu dadi lancar. Paham nggih?
Justru dengan adanya anak itu membuat yang namanya anak itu bisa dikatakan anak itu merupakan sebuah pintu rizki bagi orang tua. Jangan dibalik, malah dianggap yang namanya anak itu merupakan sebuah penghabis rizki. Salah. Anak itu merupakan apa? Pembuka atau pintu rizki bagi orang tua. Bon, niku ngoten. Lah, sekarang niki ada sedikit pembahasan daripada Syekh Mutawalli Asy'arawi bahwa di dalam ayat Al-Qur'an membahas mengenai tentang permasalahan bahwa Allah Ta'ala itu memberi rizki terhadap anak. Kalau dalam surat Al-Isra ayat 31-nya itu memang bahasanya adalah nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami atau saya yang memberi rizki terhadap mereka dan kepada kalian semua. Tapi kalau dalam ayat lain seperti dalam surat Al-An'am ayat 151 itu redaksinya kebalik. Redaksinya adalah nahnu narzuqukum wa iyyahum. Ya. Kami atau saya Allah yang memberi rizki terhadap kalian semua dan kepada anak-anak kalian semua. Nah, ini sebagian orang sing jenenge Al-Qur'an itu banyak orang yang mencari-cari kesalahannya. Orang-orang kafir sengaja mencari-cari kesalahannya. Lah kebetulan ayat ini didawuhkan sama Syekh Mutawalli Asy'arawi, ayat ini sangat berbalik dengan ayat yang ada di dalam surat Al-An'am ayat 151. Kalau di dalam ayat ini nahnu narzuquhum wa iyyakum. Ya, jadi anaknya dulu yang diberi rizki, kemudian kamu semua para orang tua. Tapi di dalam ayat lain, dalam surat Al-An'am 151 itu malah kebalikannya, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Saya Allah yang memberi rizki terhadap kalian semua orang tua dan kepada mereka para anak. Lah maka bagaimana? Dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, kalian gak usah mendengarkan orang-orang yang mencacat dan bahkan mengklaim bahwa ini merupakan sebuah ayat yang bertentangan, dua ayat yang bertentangan. Karena pada hakikatnya kalau mereka itu mau berpikir secara dalam, niscaya mereka sudah akan menemukan jawabannya melalui ayat itu sendiri secara lengkapnya. Bahkan secara tegas Syekh Mutawalli Asy'arawi dawuh bahwa mereka itu namanya belajar bahasa Arab. Bahasanya beliau laqadistakbaltum al-uslub al-Qur'ani biwairil malakah al-arabiyah fi fahmi. Kue kabeh iku lek sampai melakukan memiliki pemahaman yang seperti itu, kalian semua itu namanya menghadapi napa bahasa niki keindahan bahasa Al-Qur'an, namun kalian tidak memiliki keahlian di dalam bahasa Arab. Karena ngeten, karena kalau dalam surat Al-An'am itu memang bahasanya bukan khasyata imlak, tapi min imlakin. Ya, min imlakin nahnu narzuqukum wa iyyahum. Jadi karena memang dalam surat Al-An'am itu kondisinya adalah memang yang namanya orang tua itu sudah dalam keadaan fakir. Kalau orang tua sudah dalam keadaan fakir, maka di dalam redaksinya surat Al-An'am itu nahnu narzuqukum wa iyyahum. Lek wong tuwa niku pancen wis dalam keadaan fakir, berarti memang diberi bahasa oleh Al-Qur'annya bahwa kami, saya Allah Ta'ala yang memberi rizki kepada kalian semua, artinya yang sedang dalam keadaan fakir dan kepada mereka para anak. Beda dengan surat yang ada di dalam surat Al-Isra ayat 31 ini. Kalau dalam surat Al-Isra ayat 31 ini menghitapi kepada para orang tua yang kondisinya itu dalam keadaan kaya. Mulakno bahasane napa khasyata imlak. Khasyata imlak, takut terhadap sebuah kefakiran. Berarti takut kepada sebuah kefakiran itu kan artinya dia tidak sedang dalam keadaan fakir. Tapi dengan adanya anak khawatir menjadi fakir. Makanya di situ didauhkan bahwa nahnu narzuquhum wa iyyahum. Kamilah yang memberikan rizki terhadap mereka para anak dan kepada kalian semua para orang tua. Karena memang kondisinya orang tuanya itu sudah dalam keadaan kaya. Cuma khawatir fakir gara-gara anak. Di dalam surat Al-Isra seperti jadi beda.
Makanya kalau dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, kowe lek kepengin memahami ayat Al-Qur'an kuwi kudu secara utuh, jangan sepenggal saja. Itu menyebabkan kalian semua salah paham. Pun. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, teng mriki dilanjutakan. Intinya berarti kita dilarang yang namanya membunuh terhadap anak. Karena apa? Inna qatlahum kana khit'an kabira. Karena sesungguhnya membunuh terhadap anak itu merupakan dosa yang sangat besar, dosa yang sangat agung. Sekali-kali dosa pembunuhan itu bahkan jangankan kepada anak, kepada orang lain saja itu termasuk dosa besar. Apalagi pembunuhan terhadap yang namanya anak, yang mana anak itu merupakan sebuah bagian darah daging daripada diri kita. Itu sangat besar sekali dosanya. Mulakno ya Allah ya Rabbi ya Karim. Kalau dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, ini loh betapa bentuk daripada besarnya dosa seseorang membunuh terhadap anak adalah dawuhnya beliau tengediki annal khaliq subhanahu wa ta'ala khalaqa al insana wa karramahu liyakuna khalifatan lahu fil ardi liya'muruha. Allah Ta'ala, zat yang menciptakan, itu menciptakan manusia, menciptakan yang namanya anak, dan memuliakan manusia, memuliakan yang namanya anak, dengan tujuan agar yang namanya manusia ini menjadi khalifah, pengganti, pemimpin di atas muka bumi ini, agar bisa meramaikan terhadap bumi ini. Wa yuqimu fiha bimanhajil khaliq subhanah, dan agar para manusia itu bisa mendirikan terhadap manhajnya Allah Ta'ala. Sedangkan fa kaifa yastakhlifuka al-khaliq subhanah wa ta'ti anta litaqta'a hadzal istikhlaf bima tuhdisuhu min qatlil aulad wa wabudurul hayati fil mustaqbal. Kalau Allah Ta'ala itu menginginkan yang namanya para manusia ini agar terus menerus tanasul, beranak pinak, ya, dengan tujuan agar yang namanya manusia itu menjadi pemimpin di muka bumi ini. Ini adalah sebuah risalah daripada Allah Ta'ala kepada para manusia agar terjadi yang namanya keberlangsungan hidup dengan cara melahirkan, agar yang namanya manusia ini terus menjadi yang namanya pemimpin di atas muka bumi. Maka bagaimana mungkin engkau justru menentang terhadap sunnatullah, terhadap istilahnya tindak lampai Allah Ta'ala di muka bumi ini. Allah Ta'ala itu menghendaki agar yang namanya bumi ini terus berlangsung dengan cara memberikan yang namanya sebuah keturunan. Kok kowe malah datang dalam keadaan menentang terhadap ajarannya Allah Ta'ala dengan cara kalian itu membunuh terhadap anak. Padahal anak itu difungsikan oleh Allah Ta'ala bahwa itu merupakan seorang manusia yang akan menjadi sosok penerus, sosok pemimpin di muka bumi ini yang mendirikan terhadap ajarannya Allah Ta'ala. Itulah bentuk daripada betapa yang namanya membunuh terhadap anak itu sangat besar dosanya. Pun, kalau lanjutakan mari. Lah, tengriki ingin dikatakan kenapa Allah Ta'ala itu mensifati yang namanya pembunuhan terhadap anak itu termasuk dosa yang sangat agung dan dosa yang sangat besar. Dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, qad wasafa al-haqqu subhanahu wa ta'ala al-khata'ahu nabi annahu kabir faqala khit'an kabira. Dzalika li annahu khata'un min jawaniba muta'addidatin. Kenapa kalau Allah Ta'ala sampai memberikan status bahwa yang namanya membunuh anak itu merupakan sebuah dosa yang sangat besar? Alasannya tidak lain tidak bukan adalah ada 4 alasan. Ada 3 alasan. Yang pertama, annaka bil qatli hadamta bunyanallah wa la yahdimu bunyanallah illallah. Dengan kamu membunuh itu sama halnya kamu menghancurkan terhadap bangunan atau istilahnya sebuah ciptaannya Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kan ingin menghendaki, Allah Ta'ala itu kan menghendaki agar yang namanya muka bumi ini terus dalam keberlangsungan yang dipimpin oleh para manusia sebagai khalifahnya. Kok malah dipateni? Itu satu bentuk salahnya. Yang nomor dua, annaka qata'ta silsilatat tanasul
fil ardi, dengan kamu membunuh terhadap anak, itu kamu sama halnya membunuh atau menyudahi yang namanya tanasul. Tanasul niku napa bahasane nggih? Terus beranak pinak. Kamu membunuh anak itu sama halnya kamu menyudahi yang namanya membuat keturunan. Itu yang nomor 2. Yang nomor 3, annaka ta'attaita ala gharizatil atfi wal hanan. Ya. Dengan kamu membunuh anak itu sama halnya kamu mencoreng atau menghilangkan rasa kasih sayang. Ya. Kok cetek gomen anak-anak dhewe sampai dibunuh dengan cara yang sesadis itu. Pun niku ngoten. Pun kita lanjutkan lagi. Sekarang lanjut ayat ke 32 lah. Ini ayatnya rodok ngeri. Ayat 32. Surat Al-Isra ayat 32 tengeriki dingendikaaken, kita buka tafsir Jalalainnya riyen. Tenggeriku dingendikaaken wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Wala taqrabuz zina ai ablaghu min la ta'tuhu. Jangan kalian semua itu mendekati terhadap zina. Kalimat jangan mendekati terhadap zina itu lebih mubalaghah. Lebih mubalaghah itu artinya lebih mengena daripada sekedar ucapan la ta'tuhu. Jangan kalian melakukan terhadap zina. Gampangannya ngomong, orang kalau cuma dilarang daripada sebuah pekerjaan itu sangatlah minim daripada ketika seseorang itu dilarang untuk mendekati sebuah pekerjaan. Mulanya bahasanya kan la taqrabu. Janganlah kalian mendekat saja tidak. Innahu kana fahisyatan ay qabihan. Sesungguhnya zina itu merupakan sebuah pekerjaan yang buruk. Wa sa'a ay bi'sa sabilan ay tariqan huwa. Dan paling buruk ya, dan zina itu merupakan jalan yang sangat buruk ya. Pun niku ngoten. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Pun sekarang awak dewi membahas yang namanya zina. Yang namanya zina. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Dengar iki dingendikaken ini larangan daripada Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala ngelarang zina itu redaksi ini ya mek sewimpel ya. Wala taqrabuz zina innahu fahisyatan wa sa'a sabila. Kamu janganlah mendekati terhadap pekerjaan zina karena itu merupakan sebuah pekerjaan yang buruk dan itu merupakan seburuk-buruknya jalan. Kalau kita mau membahas terhadap yang namanya sebuah korelasi ayat ini dengan ayat yang sebelumnya, seperti yang didawuhkan sama Syekh Mutawalli Asy'arawi, sangat jelas bahwa kalau dalam ayat yang sebelumnya yang barusan kita bahas itu kan membahas bahwa jangan sampai membunuh terhadap yang namanya anak. Kan ngoten. Dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, ba'da an tahaddasal haqqu subhanahu amma yahfadu an-nasla wa yastabqi khilafatallahi fil ard arada subhanahu ayyahmiya hadan nasla minad doya'i wa yuwaffira lahu al-hayata al-karimah. Ngriki dingendikaken kalau dalam ayat yang sebelumnya Allah Ta'ala itu ingin menjaga keberlangsungan hidup dengan cara melarang yang namanya sebuah pembunuhan, maka ya Allah ya Rabbi ya Karim, di dalam ayat ini Allah Ta'ala menjelaskan Allah Ta'ala itu ingin melindungi yang namanya hak anak. Artinya apa? Anak itu memiliki hak yang namanya sebuah nasab terhadap ayahnya. Maka dalam ayat ini Allah Ta'ala melarang yang namanya pekerjaan zina karena ini adalah sebuah hal yang sangat bahaya terhadap urusan nasabnya seorang anak. Bon, niku ngoten. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Kita lanjutkan lagi.
Pertama, didhawuhaken kalian Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, beliau dawuh secara garis globalnya dawuhnya Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, takalifullah atau segala di dalam niki tafsir Fakhrul Razinya. Kalau ini tafsir napa Syekh Mutawalli Asy'arawinya, nanti kita tafsirnya Imam Fakhruddin Ar-Razinya dulu. Secara garis globalnya, takalifullahi waqi'atun ala wafqi masalihil alam fil ma'asyi wal ma'adi. Segala bentuk tanggungan-tanggungan yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada para makhluk itu pada sejatinya sesuai dengan kemaslahatan di semesta alam, baik dalam urusan kehidupan atau besok di akhirat. Jadi perlu ini yang perlu kamu yakini, bahwa yang namanya sebuah taklif, tanggungan ya yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada para makhluknya itu bukan atas dasar kemaslahatan yang nanti kembalinya kepada Allah Ta'ala, itu salah. Semuanya itu kemaslahatan itu kembali kepada kemaslahatan bersamanya para manusia. Loh nggih. Kembalinya kemaslahatan para manusia baik di dalam kehidupan dunia ataupun kehidupan akhirat. Maka perlu ya, walaupun sebenarnya ucapan yang seperti ini dawuhnya Imam Fakhruddin Ar-Razi itu masih banyak pertanyaan. Tapi secara garis globalnya juga sudah benar. Lah perlu kita ketahui bahwa yang namanya zina itu mencakup terhadap 6 kerusakan. Yang namanya zina niku napa? Mencakup terhadap 6 kerusakan. 6 mafsadah, 6 mara bahaya. Yang pertama ikhtilatul ansab washtibahuha. Yang namanya zina itu akan menyebabkan tercampurnya nasab. Yang namanya zina itu akan menyebabkan apa? Tercampurnya nasab. Iki ora jelas, Pak. Iki nasabe sapa, kenasab nang sapa. Melakna sampai bingung. Ceritakan kalau pada zaman jahiliyah itu modelnya orang-orangnya adalah seorang perempuan ini digagahi oleh beberapa orang laki-laki. Kemudian ketika lahir, semua orang laki-laki itu yang pernah berkumpul dengan seorang perempuan ini harus hadir. Dan cara menentukan nasabnya mereka itu adalah cuma modelnya mirip dengan siapa itu yang langsung dihukumi bapaknya. Mirip dengan siapa itu yang langsung dihukumi bahwa itu bapaknya. Ini loh, kan berarti bisa dipastikan bahwa dia itu mengalami yang namanya sebuah kebingungan. Ini anaknya siapa, sampai-sampai harus menunggu lahir terlebih dahulu. Dan bahkan yang namanya kemiripan itu nggak bisa dijadikan patokan secara paten, secara pasti. Ya toh? Iso ae anake mirip tanggane padahal ya ora ana hubungan belas, ini ya iso. Pun yang satu. Yang pertama, yang namanya zina itu menyebabkan ikhtilatul ansab washtibahwa, akan menyebabkan nasab itu menjadi tercampur, menjadi sebuah kebingungan ini nasab kepada siapa. Itu yang pertama. Lah, lek wis nasabe kecampur iku nggarai tersia-siakannya yang namanya anak. Paham ora we? Terbukti orang-orang zaman sekarang perempuan ini kumpul ambek A, kumpul ambek B, ngawur lek. Akhirnya karena memang dasarnya memang mereka itu juga laki-laki yang enggak bertanggung jawab, akhirnya selalu berdalih bahwa dudu anakku iki. Iki dudu anakku, paling enggak ngelakone mbek wong liya. Ini akan menyebabkan tersia-siakannya seorang anak. Itu yang pertama. Jadi ikhtilatul ansab washtibah. Yang nomor 2, annahu idza lam yujad sababun syar'iyyun li ajlihi yakunu hadzal rajul aula bi hadhil mar'ah min ghairihi lam yabqa fi husuli dzalikal ikhtisas illa tawasub wat taqatul. Nih loh. Bahwa hubungan keterjalinan antara laki-laki dengan seorang perempuan kalau tidak didasari dengan sabab syar'i yang menyebabkan dia dikatakan lebih berhak atas seorang perempuan tersebut, itu hanya akan menyebabkan yang namanya saling bunuh-membunuh, saling rebutan terhadap seorang perempuan itu tadi. Gampangannya ngomong ngeten.
orang perempuan kalau sudah dimiliki atas dasar syariat, sebab syariat yang berupa nikah, maka semua orang sepakat bahwa itu tidak boleh direbut. Ya dah. Kalau sudah dinikahi seorang perempuan, itu semua sepakat bahwa ini tidak boleh direbut oleh lelaki manapun. Begitu juga ini akan yang menyebabkan repot adalah ketika keberhaan seorang laki-laki kepada perempuan itu tidak didasari sebuah sababun syar'i. Contoh mek gur dipacari ngono wae. Contoh mek gur napa bahkan cuma dijadikan sebagai teman tidur. Maka ini akan menyebabkan yang namanya takotul, akan menyebabkan yang namanya saling bunuh-membunuh. Lah kowe ora tidak memiliki jalinan resmi. Karena sampai tengah iki ketika akan mulai banyak sekali terjadi yang namanya saling bunuh-membunuh gara-gara seorang perempuan itu berani melakukan yang namanya zina. Itu yang nomor 2. Yang nomor 3, annal mar'ata idza basyarat az-zina wa tamarranat alaihi yastaqdiruha kullu tab'in salim wa kullu khatirin mustaqim. Niki. Yang nomor 3, seorang perempuan itu kalau sampai pernah melakukan yang namanya tindakan zina, maka seorang perempuan tersebut akan dianggap menjijikkan bagi orang-orang yang memiliki watak yang selamat, watak yang normal, watak yang selamat. Artinya orang yang memiliki watak yang selamat itu pasti akan menganggap jijik terhadap seorang perempuan yang sudah pernah melakukan zina. Nah, ini pemahaman yang seperti ini mulai digerus, mulai ditentang sama orang-orang zaman sekarang. Diibaratno karo sing jenenge nuku sepeda motor second. Bahasane wong-wong itu sekarang mulai ngoten. Deloken nang TikTok yes. Bahaya lek ra didasari ilmu. Orang-orang selalu bilang seperti ini, wis apa iki jenenge masa lalumu koyo piye wae lek wis karo aku beda cerita. Ini namanya menormalisasi sebuah hal yang pada hakikatnya tidak seharusnya dinormalisasi. Ya. Jadi mulano seorang perempuan kalau sampai sudah berani yang namanya melakukan tindakan zina, maka dia akan dianggap menjijikkan bagi orang-orang yang wataknya itu selamat, bagi orang-orang wataknya yang memiliki watak yang normal. Itu yang nomor 3. Yang nomor 4, bahwa sesungguhnya ketika sudah terbuka yang namanya pintu zina, maka tidak akan tersisa bagi seorang laki-laki kekhususan terhadap seorang perempuan. Ini loh bahayanya. Kalau sampai terbuka pintu zina, maka tidak akan terbuka bagi seorang laki-laki, maka seorang laki-laki tidak akan memiliki kekhususan memiliki seorang perempuan tersebut. Gampangane ngomong ini, wong wedok iku lek wis tau nglakoni zina atau bahasanya orang-orang niku HS, ya, maka itu akan menyebabkan seorang laki-laki itu tidak memiliki kekhususan atas perempuan tersebut. Otomatis orang tersebut akan dengan mudahnya memberikan tubuhnya kepada orang lain. Itu kejadian banget. Orang perempuan yang pernah melakukan hubungan dengan seorang laki-laki, baik itu pacarnya, temannya, atau siapapun itu, maka dia akan dengan mudahnya memberikan tubuhnya kepada laki-laki yang lain pula. Real ya, real kejadian seperti itu. Itu yang nomor 6. Yang nomor 4. Yang nomor 5, tangri kita ngendikakan annahu laisat al maksud minal mar'ah mujarradu qada isyahwah. Lho cah, kudu ngerti bahwa seorang perempuan yang dimaksud daripada seorang perempuan itu bukanlah hanya menjadi tempat kita melepaskan dan menuruti hasrat kita. Perempuan itu bukan hanya menjadi tempat kita menuruti hasrat. Tapi lebih dari itu, yaitu bal antasira syarikatan lirrajuli fi tartibil manzil wa i'dati muhimmatihi fil mat'umi wal masyrubi wal malbusi. Tapi yang namanya seorang perempuan itu merupakan teman seumur hidup.
teman seumur hidup, bukan hanya dengan urusan ranjang saja, tapi urusan di dalam menjalani kehidupan ini agar lebih nopo bahasanya berkualitas, agar lebih maju. Pun, jadi itu yang nomor 5. Yang nomor 6, tengeri kita akan yang namanya wati, yang namanya zina itu akan menyebabkan sebuah kehinaan. Napa? Yang namanya zina itu akan menyebabkan yang namanya sebuah kehinaan. Hina banget. Nggih, hina banget yang namanya zina itu tadi. Terbukti orang yang ketahuan, wah itu akan merasa sangat hina dan akan dihina oleh orang-orang. Bahkan kalau kalian tahu ya, di dalam sel penjara itu kan ada yang namanya kasus-kasus, ono kasus pembunuhan, ono kasus mencuri, ono kasus merampok, ono kasus narkoba, ono kasus yang jenenge memerkosa orang perempuan. Lah itu kasta yang paling hina di dalam sel penjara adalah kasta yang namanya napa? Kasta karena dia itu berurusan atau mencabuli seorang perempuan. Itu kasta terendah. Bahkan saking kasta terendah sampai kadang dianiaya sama orang-orang yang lain. Sama orang-orang sel yang lainnya dengan alasan kamu itu adalah sosok yang sangat lemah, wanine gur ambek wong wedok, kak wani ambek wong liya. Pun. Jadi tengeriku ada 6 ya. Bukti kejelekan yang ada pada zina. Iling-ilingin tenan ya, Pak. Oh. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Mulakno tengeriki. Oleh karena itu daunnya tak bacakan daunnya Imam Fakhruddin Ar-Razi ya. Fanaqulu lamma kana al-wat'u dzullan kana as-sa'yu fi taqlilihi muwafiqan lil uqul. Oleh karena itu ketika yang namanya zina itu merupakan sebuah tindakan yang hina, maka kita harus berusaha untuk meminimalisir yang namanya zina. Kita harus meminimalisir terhadap yang namanya zina. Karena nopo faktisarul mar'ah al-wahidah al-rajul al-wahid sa'yun fi taqlili dzalikal amal. Karena seorang perempuan, satu perempuan dikhususkan terhadap satu laki-laki itu merupakan sebuah tindakan untuk meminimalisir tindakan zina. Wa aidon ma fi minadulli yasiru majburan bil manafi al-hasilah fin nikahi. Dan sekaligus ma fi minadulli yasiru majburan bil manafi al-hasilah fin nikah. Ya, dan dengan adanya pernikahan ini akan menghasilkan yang namanya banyak manfaat. Amma zina fa innahu fataha baba fa innahu fathu babin lidzalikal amal al-qabih walam yasir majburan bi syai'in minal manafi fawajaba baqauha ala aslil man wal hajri. Ini gitu. Kalau zina itu sangat membuka tetap yang namanya pintu-pintu keburukan. Pun niku ngaten. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, mulakno bentuk teng Al-Qur'an niku zina niku disifati dengan 3 hal. Fahisyatan wa maqtan wa sa'a sabila. Dalam ayat lain ada yang penambahan sifat yang berupa maktan. Jadi iling-ilingan ya ada berapa? Ada 3. Pertama, fahisyah, sebuah tindakan buruk. Yang nomor 2 maktan, sebuah tindakan yang dibenci. Yang nomor 3 sa'asabila, merupakan jalan yang sangat buruk. Artinya bagaimana? Dijelaskan secara gamblang sama Syekh Imam Fakhruddin Ar-Razi. Arti daripada yang namanya zina itu merupakan sebuah tindakan buruk adalah itu mengisyarahkan bahwa yang namanya zina itu mencakup atas rusaknya nasab, tercampurnya nasab. Yang nomor 2 itu juga akan menyebabkan orang-orang itu saling bunuh-membunuh atas seorang perempuan. Karena perempuan kalau tidak dimiliki dengan sebab yang sesuai dengan syariat dengan cara nikah, maka masih akan berebut. Paham ora? Mek gur dadi pacar ngono ae itu masih bisa direbut. Wes, itu yang nomor tadi. Arti daripada fahisha adalah zina itu merupakan sebuah tindakan yang buruk karena mencakup yang namanya menyebabkan
tercampurnya nasab dan akan menyebabkan yang namanya saling membunuh. Itu yang nomor 2. Kemudian dalam ayat lain itu ada tambahan kalimat maktan. Maktan itu artinya sebuah tindakan yang dibenci. Maka sudah disebutkan bahwa seorang perempuan itu menjadi sosok yang sangat dibenci gara-gara dia melakukan zina. Wong wedok lek ngelakoni zina, dia akan tampak menjadi sosok yang sangat menjijikkan bagi pria yang memiliki perasaan yang selamat. Niki ngoten. Dan wa alla ya'tamida al-insanu 'alaiha fi syai'in min muhimmatihi wa masalihihi, dan menyebabkan dia akan kehilangan kepercayaan di mata para lelaki. Itu yang nomor 2. Yang nomor 3, annahu sa'asabila, yang namanya zina itu merupakan sebuah jalan yang sangat buruk. Artinya ya nopo? Fahuwa ma dzakarna annahu la yabqa farqun bainal insani wa bainal ba'ib fi adami ikhtisasi dzukrani bil inasi. Kenapa yang namanya zina itu disebut sebagai jalan yang buruk? Ya, karena memang itu menyebabkan seorang perempuan itu tidak terkhususkan dengan satu laki-laki. Dan satu perempuan tidak terkhususkan dengan satu laki-laki, maka itu sama persis dengan yang namanya bahaim atau hewan. Ya, yang namanya hewan itu enggak ada khususan ini khusus perempuan ini khusus untuk satu hewan ini satu, enggak ada. Mulanya itu merupakan jalan yang buruk. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, bahkan dilanjutkan lagi wa aidan yabqa dhillu hadzal amal wa aibuhu wa aru alal mar'ah min ghairi ayyasira majburan bi syai'in minal manafi'. Dan ini juga pekerjaan hinanya amal ini dan juga cacatnya amal ini menyebabkan tetap atas seorang perempuan tanpa adanya seorang perempuan ini terpaksa untuk melakukan sebuah hal yang sifatnya itu bermanfaat. Itu artinya wasa asabila. Intinya zina itu sangat buruk sekali. Itu daunnya Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Sebenarnya masih banyak pembahasan masalah zina. Ini nanti panjang lebarnya akan saya sampaikan di pas waktu Senin mawon. Ini sekarang saya ingin menukilkan daunnya sinten niki jenenge Syekh Mutawalli Asy'arawi. Kalau Syekh Mutawalli Asy'arawi lebih ingin membahas mengenai permasalahan yang namanya zina itu sangat tidak baik dalam segi kehidupan. Sekali lagi kalau Syekh Mutawalli Asy'arawi lebih cenderung membahas mengenai permasalahan kehidupan. Nanti untuk masalah hadis-hadise anu iku sesuk wae, pas wae dina Senin wae. Iku Senin sesuk ya sik bahas masalah zina kuwi. Lan teng mriki dingendikaken, ya Allah ya Rabbi ya Karim, sing jenenge anak itu merupakan nopo? Darah daging seorang laki-laki, seorang ayah dan juga seorang ibunya. Maka jangan sampai ini akan terjadi yang namanya percampuran nasab, daunnya beliau. Kita lanjutkan. Oleh karena itu, ya Allah ya Rabbi ya Karim, Allah Ta'ala melarang terhadap kita jangan sampai melakukan tindakan yang namanya zina ini tadi. Tujuannya napa? Liyahfadha 'ala nasi an sa'abahum wa yatma'inna kullu abin ila nisbati abnaihi ilaihi. Niki lho. Agar Allah Ta'ala itu menjaga terhadap para manusia nasab-nasab mereka, dan agar setiap ayah itu menjadi tenang bahwa anaknya itu ternasabkan kepada dirinya. Sehingga kalau memang ini sudah benar-benar ternasabkan secara benar, maka tumbuh rasa kasih sayang dari seorang anak kepada anaknya itu tadi. Niku ngoten. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Niku dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi ngoten. Lah kemudian Syekh Mutawalli Asy'arawi dawuh teng kitabe beliau dawuh ngoten. Secara garis globalnya aja. Secara garis globalnya adalah ketika Allah Ta'ala itu memberikan sebuah perintah, maka Allah Ta'ala selalu memberikan dawuh pamungkasnya dengan ucapan yang tilka hududullahi fala ta'taduha. Itulah batasannya Allah Ta'ala, maka janganlah kalian melewatinya. Jadi kalau Allah Ta'ala memberikan sebuah perintah, pasti endingnya itu nanti dikasih yang namanya jangan kalian itu melewati batas. Nah, bahwa kalian jangan melewati batas. Itu kalau di dalam sebuah perintah.
Tapi kalau di dalam larangan, seringkali Allah Ta'ala itu membahasakan dengan bahasa janganlah kalian itu mendekati. Paham ora? Nek nang larangan itu Allah Ta'ala meredaksikan dengan redaksi janganlah kalian itu mendekati. Mulane teng mriki dingendikaken wa amma fin nawahi fayudayyiluha biqauli tilka hududullahi fala taqrabuha. Pokoknya larangan-larangan seringnya Allah Ta'ala itu memberikan sebuah ending yang berupa fala taqrabuha. Janganlah kalian mendekati. Karena nopo? Karena yang namanya sebuah larangan itu seringkali sebuah hal yang dilarang itu memiliki magnet yang sangat kuat yang sifatnya menarik kita untuk melakukannya. Sehingga jangan dekat-dekat. Karena magnetnya kuat. Karena magnetnya kuat, maka seringkali didakwakan fala taqrabuha, jangan mendekati saja jangan. Karena nopo seperti yang didakwakan kalian Kanjeng Nabi, man hama haulal hima yushiku ayyaqa fihi. Barang siapa yang mendekati terhadap tanah larangan, niscaya dia akan mudah untuk terjatuh di dalamnya. Kowe lek cedek karo barang yang dilarang, maka itu menyebabkan kamu terjatuh. Karena barang yang dilarang itu memiliki magnet yang kuat, memiliki sebuah magnet yang menarik terhadap orang yang dilarang. Mulakno teng mriki dikatakan fal haqqu subhanahu khaliqul insani wa wa a'lamu bihi la yuridu ayyaqtariba minal mahdhur. Allah Ta'ala itu menghendaki terhadap para manusia jangan sampai dekat-dekat terhadap perkara yang diharamkan. Li'anna lahu bariqan wajah dzibiyatan katsiran ma yad'afu al-insanu amamaha. Karena yang namanya sebuah perkara yang dilarang itu memiliki sebuah daya tarik yang sangat besar yang seringkali seorang manusia itu menjadi lemah ketika berhadapan dengan perkara yang dilarang itu. Paham berapa? Urusan zina kue jedek bahaya. Karena apa? Karena memiliki daya tarik yang sangat besar yang ketika seringkali kalau sudah berdekatan banyak manusia itu menjadi lemah. Kan seperti itu ya daunnya ya. Oleh karena itu teng mriki diintiakan lidzalika nahahu an mujarradil iktirab. Oleh karena itu Allah Ta'ala melarang yang namanya pekerjaan zina, bahkan bukan hanya pekerjaan zina tapi mujarradil iktirab, murni mendekati pekerjaan zina saja jangan. Itu tidak boleh. Wa farqun bainal fi'li wa qurbanil fi'li. Dan perlu kalian bedakan bahwa tentang sebuah pekerjaan dengan mendekati pekerjaan itu adalah dua hal yang berbeda. Mulane teng mriki dikatakan fal muharram al mahdur huna al fi'lu huna huwal fi'lu nafsuhu falima idan haramallahu al iktirab aidan wa hadara minhu. Niki lho. Ini beda antara melarang terhadap zina sama melarang mendekati zina itu beda. Lek melarang terhadap zina saja berarti mendekat-dekati itu boleh. Tapi nyatanya Allah Ta'ala itu melarang untuk mendekati zina. Tujuannya apa? Allah Ta'ala melarang untuk mendekati zina. Dawuhnya Syekh Mutawalla Asy'ari. Li'anna Allah Ta'ala yuridu ayyarhama awatifaka fi hadhil mas'alah bidzat. Ya, mas'alatal gharizah al-jinsiyah wa ya aqwa gharaizil insani. Kenapa kok dawuhnya Allah Ta'ala jangan kalian mendekati terhadap pekerjaan zina? Karena Allah Ta'ala itu ingin mengasihi, membelas kasih terhadap kalian semua, perasaan kalian semua. Ya, di dalam masalah ini yakni masalah urusan lawan jenis. Yang mana urusan lawan jenis ini merupakan paling kuatnya watak daripada seorang manusia. Watak para manusia yang paling kuat dari segi tarikannya adalah urusan lawan jenis. Mulano fa in hum tahaulaha tushiku antaku afiha. Karena kalau engkau sudah berurusan dengan urusan lawan jenis, kalau sampai kamu berdekat-dekatan dengan urusan lawan jenis, hampir bisa dipastikan kamu terjatuh di dalamnya. Fal ibtiat anha wa an asbabiha aslamu laka. Maka
dengan cara kamu menjauh, tidak berdekat-dekat, itu lebih selamat bagi diri kamu. Intinya aja cedek-cedek ngono Pak. Napa intine aja cedek-cedek bahaya. Elek ngerti Pak, Masya Allah. Jenenge urusan wong wedok nemen. Bahkan terkadang seringkali semua itu bermula dari sebuah kebaikan. Nah, bahkan terkadang semua itu bermula dari sebuah kebaikan. Contoh, ini sering tak rungokno dari dawe sapa ya Allah ya Rabbi ya Karim. Dari dawe Gus Baha. Kan ada kesunahan di dalam syariat Islam itu agar kita itu berbuat baik dan bersedekah kepada yang namanya orang-orang yang lemah. Salah satu daripada orang yang lemah adalah janda. Kan seperti itu. Baik membantu janda dan juga membantu anak. Tapi yang seperti ini sangat berpotensi buruk kalau kita tidak tahu caranya. Kowe sedekah ora mbok titipne wong. Kowe dhewe sing marani. Pertama positif, suwe-suwe dadi negatif. Paham ya? Mulane dawuh Allah Ta'ala niku mendekati saja jangan, karena sebuah hal yang urusannya itu sebuah hal yang dilarang, diharamkan oleh Allah, apalagi terkhusus tentang permasalahan lawan jenis, itu memiliki daya tarik yang sangat tinggi, yang seringkali ketika seorang manusia sudah berhadapan dengannya menjadi lemah. Positif Pak. Lana dari Gusti wingi idza qoma dzakarur rajul iku dzaba sulusa akli. Ya ora. Lek wonge wis ngadeg 2/3 akalnya itu hilang. Repot lek ngono kuwi. Akale wis hilang. Dilanjutkan lagi. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Jadi intinya Allah Ta'ala niku pengen memberikan belas kasih terhadap kita. Perasaan kita nggak akan mampu, Pak. Perasaan kita nggak akan mampu kalau sudah berada di hadapan yang seperti itu. Malah nggak usah cedek-cedek. Kui gue ya, aku tak moronang apa bahasane tempat-tempat yang seperti ini jenenge apa? Lokalisasi. Aku tak moronang lokalisasi. Tujuannya aku dakwah niru Gus Miftah. Sing ana kowe sok mlebu gak sok metu sing enek iki. Iya ta? Perasaan kamu nggak akan kuat. Kuat. Kecuali gak usah bahas wali, Pak. Kowe gak usah bahas wali. Kowe jelas duduk wali. Wis ngono ae lah. Wong saiki jarang sing wali wis diwarang. Waline wis padha wis gak usah bahas wali. Bukan gak usah bahas wali. Kita bahas yang aturan normal mawon. Kita lanjutkan lagi. Lah, yang namanya di dalam sebuah kehidupan ini tentang yang namanya ilmu itu ada 3 proses. Yang namanya mengetahui dan ketertarikan itu ada 3 proses. Yang pertama bahasanya beliau Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi al-idrak. Idrak itu namanya menemukan, memahami. Yang kedua wijdan, mulai ada perasaan. Yang ketiga nuzu', sudah sampai tertarik. Dalam yang namanya sebuah kehidupan ini tentang ketertarikan dengan suatu hal itu ada 3 proses. Yang pertama faham dan mengetahui, ya, memahami. Yang nomor 2 itu muncul sebuah perasaan. Yang nomor 3 nuzuk atau sampai tertarik. Bahasan beliau idrak, wijdan, nuzuk. Idrak, wijdan, nuzuk. Kalau idrak itu seseorang itu faham, melihat. Yang nomor 2 wijdan itu memiliki perasaan, dan yang nomor 3 itu nuzuk atau mengalami yang namanya sebuah ketertarikan. Di dalam syariat kita tidak akan pernah mendapatkan dosa dan disiksa ketika masih di dalam taraf idrak sama wijdan. Napa? Idrak sama wijdan. Kalau masih cuma yang namanya melihat sama yang namanya memiliki sebuah perasaan, itu nggak akan dosa. Tapi kalau sudah ada nuzuk, sebuah ketertarikan, baru ada muncul yang namanya dosa dan juga sebuah siksaan. Agar kalian lebih paham mengenai tentang permasalahan idrak, wijdan, sama nuzuk,
Syekh Mutawalli Asy'arawi mencontohkan seperti ini. Andaikan coba bayangkan kalian itu berada di dalam sebuah taman bunga. Maka ketika kamu melihat sebuah keindahan bunga, itu namanya kalian idrok. Kalian melihat yang namanya sebuah keindahan bunga. Idrok, menemukan keindahan bunga. Itu namanya tarafnya idrok. Baru kemudian ketika setelah sampean itu melihat keindahan bunga, kok sampai ada perasaan di dalam hati, apike ya. Kok begitu indahnya ya bunga ini. Itu namanya wijdan. Kamu mulai yang namanya memiliki sebuah perasaan. Dan taraf yang ketiga itu namanya nuzuk atau sebuah ketertarikan, yaitu ketika tangan kamu sudah mulai maju ingin memetik bunga yang kamu anggap indah itu tadi, itu namanya sebuah nuzuk atau sebuah ketertarikan. Itu 3 prosesnya. Maka sama dalam permasalahan didauhakan tengeri gila di dalam syariat kita itu 3 hal ini tadi, idrok, wijdan sama nuzuk, itu secara garis globalnya yang dihukumi dosa dan mendapatkan siksa itu cuma nuzuk saja. Kecuali dalam urusan lawan jenis, dawuhnya beliau. Kalau dalam urusan lawan jenis itu jangankan nuzuk, idrok saja itu sudah haram. Sampean melihat terhadap sosok perempuan itu sudah haram. Mulane beliau dawuh asyar'u yatahakkamu fi marhalatin nuzuk wala yamna'uka minal idrok wala minal wijdan illa fi hadhil mas'alatal gharizah al-jinsiyah. Urusan perasaan antar lawan jenis itu 3-tiganya diharamkan. Mulane teng mriki didhawuhaken Mulane teng mriki ngendikaken fa idza ra'a ar-rajulu imra'atan jamilatan, lek ana wong lanang ndelok wong wedok ayu, cantik, fa inna hadhir ru'yah sur'ana ma tulidu ijaban wa mailan. Maka dengan melihat terhadap seorang perempuan yang cantik ini, dengan cepat ini akan memunculkan perasaan takjub, suka, cinta, condong. Summa ishqan wa gharizatan, dan ini akan menjadi permanen di dalam hati kamu. Wa gharizatan anifatan tad'uhu antam tadda yadu, menjadi sebuah perasaan permanen yang menuntut pikiran kamu, raga kamu untuk akhirnya ingin menyentuh. Wa yatawalladu an-nuzu'ul ladina khafuhu wa huna imma ayyan za'a wa yulabbiya nida'a gharizatihi fayaqau al-muharram wa imma ayya'ifa wa yadilla yu'ani mararatal hirman. Saya paham ya. Jadi tarafnya adalah lek wong lanang delok wong wedok ayu. Seringkali hal tersebut akan memunculkan perasaan di dalam hatinya, rasa suka, rasa condong, rasa cinta. Dan rasa suka, rasa cinta, rasa condong yang dalam hati ini lama-lama akan memunculkan menjadi permanen, dan ini akan menyebabkan sebuah nuzuk, akan menyebabkan sebuah yang namanya ketertarikan untuk melakukan sebuah tindakan, melakukan sebuah aksi. Yaitu akhirnya ingin memegang dan seterusnya. Lah perasaan nuzuk ini kamu mulai memiliki sebuah ketertarikan untuk memegang dan seterusnya, itu nanti ada kalanya nanti diterima di akal. Ada kalanya kamu bisa menjaga diri kamu menjadi yang lebih baik, ada kalanya seseorang itu tidak bisa menjaga terhadap dirinya sehingga dia terjatuh pada sebuah hal yang diharamkan. Lah, paham barawi. Lah, mulakno karena itu loh, Pak. Mulakno karena itu, karena Allah Ta'ala itu maha tahu, dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, karena Allah Ta'ala itu maha tahu terhadap tabiatnya seorang manusia, maka Allah dan Allah Ta'ala itu maha tahu terhadap apa yang ada di dalam hatinya seorang manusia. Allah Ta'ala sudah bahasan ini mengatasi sebuah masalah dari akarnya. Napa? Mengatasi masalah dari akarnya, yakni Allah Ta'ala sampai lidzalika lam yuharrim az-zina fahasbu. Allah Ta'ala tidak hanya mengharamkan terhadap zina saja, bal harrama kullama yu'addi ilaihi bidayatan minan nazar. Allah Ta'ala mengharamkan terhadap
setiap hal yang sifatnya itu bisa menjatuhkan terhadap zina, yang mana itu semua berawal daripada yang namanya nadhar atau melihat. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim, surat An-Nur ayat 30. Ucapkan terhadap para mukminin hendaknya mereka itu memejamkan mata mereka. Motone dijogo, Pak. Jo ono cah wedok lewat celingu ae. Itu bahasane ngoten. Karena Allah Ta'ala Maha tahu, Allah Ta'ala yang menciptakan terhadap kita Maha tahu terhadap apa yang ada di dalam perasaan kita. Ini yang sangat diingatkan sama Syekh Mutawal Asy'arawi. Lakin hadil haqiqah katsiran matahibu anil adhan. Tapi hakikat yang seperti ini di mana Allah Ta'ala itu sudah ingin menjauhkan seseorang daripada sebuah hal yang bisa mendekatkan terhadap zina, bahkan cuma melihat saja, itu seringkali ini luput daripada hatinya para manusia. Sampai-sampai fayuhasyu al-insanu nafsuhu bil ikhtilat al-muharram. Sampai-sampai seorang manusia itu tertipu oleh dirinya sendiri dan mau melakukan yang namanya ikhtilat yang diharamkan, bercampur baur dengan seorang perempuan, ya. Wa idza masuila idda al-bara'ata wa husnan niyah wa akhadha min silatiz zamalah awil qarabah awil jirar dari atandil mukhalatah wal mu'asyarah wa wala yadri annahu wahimun fi hadza kulli. Ini lho dawuhnya Syekh Muhammad Syarif. Dan mereka ketika ditanyai, mereka itu masih bisa saja berdalih. Mereka berdalih bahwa mereka itu loh nggak akan melakukan apa-apa, niatnya itu loh baik melakukan seperti itu, dan itu loh cuma teman dekat, itu loh cuma sanak kerabat, itu loh cuma tetangga. Mereka berdalih seperti itu. Dan di zaman kita sekarang kan mulai banyak yang namanya normalisasi tentang yang namanya lawan jenis. Kamu jangan sampai pernah ikut-ikutan menormalisasi perihal antar lawan jenis. Pacaran dianggap normal, pacaran dianggap normal, bergandengan tangan sudah dianggap sebuah hal yang tidak mungkar lagi, ya bora. Bahkan banyak sekali orang yang sifatnya itu menganggap itu sebuah hal yang malah hal yang biasa. Zaman saiki malah jomblo atau istilah gak duwe pacar ini malah dianggap hina. Kita hidup di zaman yang mana sebuah tindakan ma'ruf itu dianggap mungkar, sebuah mungkar itu sudah dianggap ma'ruf. Ya ora? Tindakan ma'ruf berupa awakmu ora pacaran kuwi malah dianggap perkara mungkar. Dan sebuah tindakan mungkar rupane pacaran itu dianggap ma'ruf, sebuah hal yang baik karena wis duwe pasangan. Apane kuwi? Pun wis mulane sampai dawuh Kanjeng Nabi an-nadratu sahmun masmumun min siham iblis man tarakaha min makhafati abtaltu imanan yajidu halawatahu fi qalbi. Dawuhnya Kanjeng Nabi, yang namanya melihat itu merupakan sebuah panahan seorang iblis yang telah diberi racun. Barang siapa yang meninggalkan melihat terhadap seorang perempuan karena takut kepadaku, Allah, niscaya akan aku gantikan kepada dia iman yang bisa ia rasakan manisnya di dalam hati. Intinya siji wis, kowe lek bisa meminimalisir untuk melihat seorang perempuan, anak perempuan kowe melengos, bisa dipastikan kamu bisa merasakan manisnya iman di dalam hati kamu. Sing marai repot ya awak dhewe, ya ora? Nang kehidupan real ya akeh sing ra kudungan, bahkan dengan beraninya, dengan pedenya, pamane nang jerone HP, repot. Jadi meminimalisir. Barang siapa yang mampu meminimalisir atau bahkan sama sekali tidak melihat terhadap seorang perempuan, maka akan digantikan oleh Allah Ta'ala sebuah iman yang bisa kamu rasakan rasa manisnya di dalam hati. Bisa merasakan enak iman, manisnya iman. Kita lanjutkan. Bahkan tenggeriki dawakan wala taqrabuz zina, janganlah kamu mendekati terhadap zina.
Dawuhnya beliau Syekh Mutawalli Asy'arawi, wada'ka mimman yunaduna bil ikhtilati wal ibahiyah. Sekelewatan ya, tak ringkas saya. Saya ringkas saja. Saya ringkas saja, intinya begini. Intinya adalah begini. Dan kamu jangan sampai mengikut-ikut terhadap ajakan orang-orang yang mengajak terhadap bercampur baur dan melakukan yang namanya tindakan tidak senonoh. Ngomong koyo ngono kuwi saiki tidak sungkan-sungkan loh untuk mengajak hal-hal yang seperti itu. Sering lewat kalau sampean pernah dengar lagu yang FYP di TikTok. Ini harus kita speak up. Lagu kalau nggak salah itu judulnya Jatah Mantan. Kamu kalau tahu, gue malah ngerti tuh. Ngerti. Itu merupakan lagu ajaan untuk melakukan hubungan dengan mantan sebelum mantan itu menikah dengan orang lain. Sampai mereka itu membuat lagu yang seperti itu. Dengan beraninya mereka mengajak melalui lantunan lagu. Itu contoh ajakan kepada hal-hal yang tidak baik itu sampai seperti itu. Pun krana dawuh Karena dengar iki dikatakan li'annal batil mahma ala wa mahma kasura atba'u faliyakun haqqan fi yaumin minal ayyam. Karena yang namanya sebuah hal yang batil, sekalipun banyak pengikutnya, sekalipun banyak yang melakukannya, sekalipun banyak yang menormalisasikannya, itu tidak akan menjadi sebuah kebenaran sampai kapanpun. Intinya adalah jangan sampai kamu berduaan dengan seorang perempuan. La yakhluwan narajulun bimra'atin illa kana syaitanu salisahuma. Tidaklah seorang laki-laki itu berduaan dengan seorang perempuan kecuali pasti setan itu menjadi yang nomor 3, yang membisiki. Oleh karena itu dalam syariat kita Islam itu mengharamkan yang namanya melihat, mengharamkan yang namanya khalwah. Itu tidak lain tidak bukan agar kita bisa menjauhi yang namanya zina, karena itu merupakan awalannya. Terakhir contoh dikatakan terakhir iki yo gak iso soalnya sik dawa. Dawa ringkes maneh tak ringkes maneh. Terakhir mawon wis. Intinya adalah satu di dalam urusan permasalahan perzinahan. Allah Ta'ala menganggap yang namanya zina itu merupakan sebuah tindakan buruk. Itu karena banyak hal. Dan semua orang pada hakikatnya mengakui bahwa yang namanya zina itu merupakan sebuah tindakan buruk. Pertama, bukti bahwa yang namanya tindakan zina itu merupakan sebuah hal yang buruk adalah para pelaku zina itu senang agar tindakannya itu tidak diketahui oleh seseorang. Pasti melakukannya secara sembunyi-sembunyi. Barang iku lek apik gak ngarat disinggakno. Tapi lek barang iku elek pasti berusaha agar disembunyikan. Itu yang pertama. Yang nomor 2, tindakan yang seperti ini merupakan sebuah hal yang sangat merugikan terhadap mujtama. Bahasane ngoten. Wa anna alladhi yaktarifu hadhil fahsyah yakrahu an tuf'ala fi maharim. Dan si pelakunya pun itu akan benci untuk hal tersebut dilakukan pada keluarganya. Orang paling fasik pun itu yo gak bakalan mau hal tersebut itu dilakukan pada keluarganya. Pasti ora trimo, Pak. Mesti ora trimo. Pun kita lanjutkan lagi. Lah ini ada solusi nabawi. Solusi yang langsung dari Kanjeng Nabi bagaimana kita itu menghadapi perasaan al-jinsiyah seperti ini. Nah, ini ketika akan dulu diceritakan ada seorang pemuda yang mewadulkan. Bahasa Indonesia mewadulkan itu apa? Melaporkan atau istilahnya bersambat kepada Kanjeng Nabi.
Moro matur dumateng Kanjeng Nabi, ya wae Kanjeng Nabi ya Rasulullah idzan li fi zina. Kanjeng Nabi nyuwun tolong bahwa Kanjeng Nabi jenengan izinkan saya ini untuk berzina. Ngeri pura. Bayang nih. Iki sosok Kanjeng Nabi loh. Ada seorang pemuda yang datang sowan nang Kanjeng Nabi dengan tujuan untuk meminta izin agar diizinkan berzina. Akhirnya Kanjeng Nabi dawuh nopo? Dawuh Syekh Mutawalli Asy'arawi. Beliau itu ngeten. Pada hakikatnya seorang pemuda ini bukan dalam rangka ingin membangkang terhadap syariat. Tidak ingin membangkang terhadap syariat, tapi ingin yang namanya mendapatkan sebuah solusi. Mulane teng mriki akan bagaimana Kanjeng Nabi menghadapi seorang pemuda ini. Bahkan seorang pemuda ini dikatakan bahwa seorang pemuda ini bukan pemuda yang tingkah lakunya kurang baik. Pemuda ini didawuhaken, ya Rasulullah, innani usolli wa asumu. Wahai Rasulullah, saya ini aktif sholat 5 waktu. Saya juga aktif sholat, saya juga aktif berpuasa. Wa af'alu kulla awamirat dini. Dan saya melakukan segala bentuk perintahnya agama. Illa annani la aqdiru ala muqawamati hadhil gharizah. Cuma kalau dalam urusan satu ini, masalah lawan jenis ini, rasanya cek abote untuk menahan dan mengerem dalam urusan ini. Bayang nih Pak, sing takok kayak ini bisa dikatakan rojulun solihun. Orang laki-laki yang soleh. Ya sholat, ya poso, semua perintah agama dilakukan. Coba kita lihat dawuhnya Kanjeng Nabi, cara menghadapinya Kanjeng Nabi kepada sosok orang yang seperti ini piye? Lewat dhewe mesti langsung ngamuk. Ya ora. Karena pertanyaannya itu sangatlah tidak sopan. Maka apakah Kanjeng Nabi itu menghadapinya dengan cara langsung marah atau dengan cara langsung menutup pintu ataukah bagaimana? Dawuhnya Kanjeng Nabi, maka dawuhnya Syekh Mutawalli Asy'arawi bali tabarahu maridun ja'ayat lubu al ilaja ba'da ani tarafa bi maradi. Justru Kanjeng Nabi itu menganggap bahwa seorang laki-laki yang minta diizini untuk berzina ini dianggap sebagai seorang yang sedang mengalami sakit. Yang mana orang yang sakit ini ingin sembuh dari sakitnya. Dan perlu kalian ketahui wal i'tiraf bil marad aula khotowati syifa'i wal afiyah. Kamu mengakui terhadap sakitnya kamu di hadapan seorang dokter itu adalah langkah yang paling pertama untuk kesembuhan kamu. Paham ora? Jadi kowe ojo isin mau sowan nang kiai, sowan nang gurumu ngono ya. Iki kandakne kowe punya masalah apa? Bahkan untuk alasan ini pun masalah kula niki syahwate gede yai, makane ngomong ngono. Kowe rasa isin al-i'tiraf awwalu khatawati syifa wal afiyah. Kamu mengakui terhadap penyakit kamu, baik penyakit batin, penyakit hati atau penyakit asli, itu merupakan langkah pertama untuk kesembuhan. Ya seperti orang laki-laki, seorang pemuda yang matur dumateng Kanjeng Nabi niki. Mulane akhire ana apa Kanjeng Nabi niki? Bahasan bila wa hadza syab maja ali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa wa wakarihun limaradi. Pada hakikatnya si pemuda ini tidaklah sowan datang kepada Kanjeng Nabi kecuali dalam keadaan dia itu sebenarnya juga benci terhadap penyakitnya ini loh. Kok syahwatnya cek gede nih, gamane ngomong ngoten. Wa awwalu dhahiratin fil afiyah an ta'tarifa bimaradik. Langkah yang paling pertama agar kamu bisa sembuh dari sakit kamu adalah kamu mengakui terhadap sakit yang kamu rasakan. Wala tatakabbar alaih, kamu jangan sombong atas sakit kamu. Fa in takabbarta alaihi istaf'ala wasta'sa 'alal ilaj. Kalau kamu tidak mengakui atas sakit yang kamu miliki, itu akan menyebabkan kamu kesulitan untuk diobati. Sehingga Kanjeng Nabi tidak marah ketika ada orang laki-laki yang mengatakan seperti ini, meminta izin untuk diizinkan berzina. Justru Kanjeng Nabi langsung dawuh yang justru yang ada adalah Kanjeng Nabi niku ajlasahu.
si pemuda tadi itu malah diperintahkan oleh Kanjeng Nabi untuk duduk kowe mrene oleh lungguh dhisik le. Dikengken lungguh biar tenang dulu. Kemudian Kanjeng Nabi dawuh, ya akhal Arab atuhibbu hadza li ummik? Apakah kamu mau atau bahkan suka untuk hal ini, pekerjaan zina dilakukan pada ibumu? Fantafadu asyab wa taghayyara wajhu wa qala la ya Rasulullah ju'iltu fidaka. Mboten Gusti, mboten Kanjeng Nabi, mboten kula mboten remen lek niku sampai dilakukan kepada seorang ibu. Begitu juga faqala tuhibbu li ukhtik, diteruskan. Demen ora lek sampai kuwi dilakukan kepada saudari perempuan. Mboten Kanjeng Nabi kula mboten demen. Lek bojomu sing dikonokne dizinai, kowe demen ora? Mboten Kanjeng Nabi mboten demen. Lek anak wedokmu dizinai kaya ngono, kowe demen ora? Mboten Kanjeng Nabi. Akhirnya ya, sumaqala akhirnya Kanjeng Nabi menutup dawuhnya secara pamungkas dengan dawuh wa kadzalika annasu la yuhibbunahu li ummahatihim wala li akhwatihim wala li zaujatihim wala li banatihim. Semua manusia enggak ada yang demen, yang mau untuk dilakukan sebuah pekerjaan zina kepada ibunya, saudari perempuannya, istrinya atau anak perempuannya, enggak ada. Kemudian summa wadu ayatu asyarifa ala sadri hadza syab. Ini Kanjeng Nabi niku nyowok terhadap sinten? Si pemuda tersebut dan meletakkan tangannya di dadanya si pemuda tersebut seraya Kanjeng Nabi mendoakan Allahumma nakki sadrahu wa hassin farjahu. Ya Allah, bersihkanlah hatinya si laki-laki ini dan lindungilah kemaluannya dari perkara-perkara yang tidak baik. Jadi oleh loro, jadi oleh tombo sing sifatnya itu sebuah motivasi. Yang nomor 2, tombo sing rupane donga. Pun niku ngoten. Sehingga akhirnya seorang pemuda ini tadi kemudian pamit wangsul dumateng Kanjeng Nabi dalam keadaan dia merasakan tidak ada suatu hal yang paling dia benci kecuali zina. Zina itu menjadi sebuah hal yang paling menjijikkan bagi dia setelah dia mendapatkan dawuh wejangan dan doa dari Kanjeng Nabi. Pun wallahi ma hamamtu bi syai'in min dzalika illa wa dzakartu ummi wa ukhti wa zaujati wa banati. Dan tidak pernah beliau ini seorang pemuda itu berkata, tidaklah aku memiliki keinginan yang seperti itu kecuali pasti aku keingat terhadap ibuku, ya, saudari perempuanku, istriku dan anakku. Intine ngono. Insyaallah intinya kita itu di dalam berdakwah itu harus dengan cara yang baik. Ojo ana wong loro kaya ngono kuwi mang malah kita marahi. Ora Pak, kita harus bisa mengatasi dengan baik. Dan seperti yang dawuhkan Syekh Mutawalli Asy'arawi terakhir beliau dawuh bahwa seperti yang kita ketahui bahwa fa ahdasallahu lahum minal amradi wal balaya biqadri fujurihim wa isyanihim. Akhirnya dengan banyaknya orang yang melakukan napa bahasane kehidupan pergaulan bebas, Allah Ta'ala menurunkan banyak penyakit atas mereka. Itu penyakitnya jenenge apa? HIV, ya. HIV AIDS ya, ngono kuwi lah bahasane aku ya tapi paham. Itu gara-gara ya kan muncul baru-baru ini toh, Pak. Muncul HIV itu kan ya baru-baru ini. Sehingga oleh karena itu lidzalika al-alam kulluhu al-an yubashiru masyru'ata iffatin wa taharatin. Sekarang ini bahkan orang-orang Korea, orang-orang Jepang tempatnya orang melakukan seks bebas itu. Seluruh alam semesta ini sekarang sudah mulai napa bahasane nggih? melakukan yang namanya bagaimana caranya orang-orang itu bisa menjaga dirinya di dalam sebuah kesucian. Ya walaupun mereka itu tidak berdasarkan hal tersebut iman terhadap syariatnya Allah Ta'ala. Akan tetapi karena mereka itu khawatir akan terjadinya penyakit. Wong luar-luar saiki ya mulai menjaga diri. Bukan karena iman nang Gusti Allah, nang syariat Gusti Allah, tapi karena mereka mengkhawatirkan sebuah penyakit. Sehingga intinya adalah satu, kita di dalam hal ini itu adalah untuk menjaga nasab,
melindungi kesehatan kita, melindungi hati kita. Wis penak-penak Pak. Intinya adalah kita menahan sebuah pahitnya tidak melakukan hal-hal yang seperti itu masih lebih ringan daripada kamu melakukan hal tersebut itu pahitnya ora ketulungan. Paham berapa? Wis ngono lah, gak usah dodo, intinya kita anggap ringan. Intinya adalah Allah Ta'ala memberikan sebuah larangan itu untuk kemaslahatan kita sendiri. Intinya ngono lah, aku kate dodo iki jam 7. Intinya itu jam 7. Ini intinya kita adalah jangan dekat-dekat. Ojo jedek. Jedek itu Pak macam ya akeh. Bahkan ini potensinya adalah dari hal yang sifatnya itu baik. Modus-modus kayak ini datangnya bukan dari hal yang buruk, tapi dari hal yang baik pula. Pertama kenalan, gayanya sok-sokan, ngejak ngaji, ngejak sholawatan. Intinya gitu ya, sekalian doa ya. Nanti kita akan bahas lagi di Senin malam Selasa insya Allah. Masih pembahasannya juga masih pembahasan itu. Pun ngeriku tentang kelanjutannya ayatnya. Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq wa man qutila madluman faqad ja'alna li waliyyi sultanan fala yusrif fil qatl innahu kana mansura. Surat Al-Isra ayat 33 ila wallahu a'lam bissawab.